Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jumpa lagi dalam program Fitro, Vitamin Rohani Katolik. Hari ini, hari Minggu tanggal 7 September tahun 2025, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-23. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari Minggu Kitab Suci Nasional, di mana seluruh gereja juga mengadakan pembukaan bulan Kitab Suci Nasional pada hari Minggu ini. Bacaan pada hari ini, kita akan menimba vitamin rohani dari Injil Markus, bab 16 ayat 15 sampai 20. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan saya bacakan hari ini untuk menimba vitamin rohani bagi iman kita. Mari kita dengarkan bacaan Injil pada hari ini. Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja serta meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Santo Hieronymus pernah berkata, "Barang siapa yang tidak pernah membaca kitab suci atau tidak mengerti kitab suci, dia sekali-kali tidak mengenal Kristus." Mengapa demikian? Karena Kristus beserta dengan ajaran-ajarannya itu seluruhnya ada di dalam kitab suci. Mulai dari Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan Yesus itu dinubuatkan akan menjadi penyelamat dunia, sampai pada Perjanjian Baru dengan karya-karya dan ajarannya kita mengenal Tuhan Yesus Kristus yang kita imani. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar sudah membaca kitab suci? Sudah memahami ajaran kitab suci, apalagi yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam kitab suci? Ataukah selama ini saya hanya menjadikan kitab suci itu hanya sebatas buku yang hanya disimpan di rak? Atau kitab suci hanya saya jadikan sebagai jimat, sebagai peneguh? Sehingga kalau membeli kitab suci, saya beli kitab suci lalu datang ke Romo tolong berkati kitab suci ini, setelah itu tidak pernah dibaca. Itu yang salah. Saudara-saudara yang terkasih, kitab suci itu adalah buku iman, di mana di dalam setiap isinya merupakan ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Santo Hieronymus, ketika kita tidak pernah membaca kitab suci, kita tidak akan pernah mengenal ajaran Kristus. Ketika kita tidak pernah membaca kitab suci, kita tidak akan pernah mengenal siapa itu Kristus. Ketika kita tidak pernah membaca kitab suci, kita tidak akan pernah tahu hukum kasih yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Maka jelas Santo Hieronymus mengatakan, barang siapa yang tidak pernah membaca kitab suci, dia tidak mengenal Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita ini adalah orang-orang yang mengimani Kristus. Beriman itu artinya adalah melakukan apa yang diajarkan Kristus. Nah, mari sekarang kita berefleksi diri. Apakah selama ini aku sudah mengenal ajaran Kristus? Ataukah imanku hanya hampa saja sehingga aku tidak benar-benar mengenal Dia?
Lalu bagaimana cara aku mengenal Dia? Ya, orang banyak mengatakan, aku mengenal Kristus dari pengalaman hidup. Tuhan Yesus itu melindungi aku, mengajarkan aku berbagai macam hal, membimbing aku. Nah, oke. Kita mungkin secara pengalaman hidup kita merasakan itu. Tetapi, saudara-saudara yang terkasih, kita pun juga harus mengenal Kristus lebih dalam ketika kita mau mengimaninya. Mengapa demikian? Bacaan Injil pada hari ini dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid. Dan sebelum ia naik ke surga, dia berpesan kepada para murid apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada para murid untuk mewartakan Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar sukacita, kabar keselamatan. Sehingga kita pun juga adalah sebagai murid Kristus, kita pun juga harus mewartakan Injil. Mewartakan Kristus. Tetapi ketika kita mau mewartakan, kita pun harus mengenal. Kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita mau mewartakan? Sebagai salah satu contoh misalnya, oh saya kenal dengan sahabat saya si A, ini namanya ini, hobinya ini, pekerjaannya ini, saya tahu seluk-beluknya. Oke, mengenal. Ketika kita mengenal, kita bisa mewartakan lebih jauh lagi, karena saya kenal secara pribadi. Tetapi berbeda kalau kita hanya tahu. Oh iya, saya tahu presiden kita itu siapa. Presiden kita itu Bapak Prabowo Subianto. Dia orangnya seperti ini, tapi kita tidak mengenal dia. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, berbeda antara mengenal dengan tahu. Kalau hanya tahu, kita tidak bisa mewartakan secara lebih lengkap, secara lebih jauh. Tetapi kalau kita mengenal, kita akan bisa mewartakan dia secara lebih jelas, secara lebih lengkap, secara lebih jauh, karena kita mengenal. Itu juga di dalam iman kita. Kalau kita mengenal Yesus secara lebih dalam, bahkan kita berelasi dengan Tuhan Yesus secara lebih mendalam, kita pun dapat mewartakan dia kepada orang-orang di sekitar kita. Lebih lanjut lagi, bukan hanya mewartakan, tetapi melakukan perbuatan yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu ajaran kasih. Kalau kita mengenal dia, mengenal secara lebih dalam. Berbeda kalau hanya tahu. Kalau tahu, kita tidak akan pernah bisa mewartakan Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, mewartakan Kristus itu artinya adalah kita harus mengenal benar-benar siapakah Kristus dalam kehidupan kita. Mengenal benar-benar ajaran Kristus itu apa, dan juga bukan hanya mengenal benar-benar ajaran Kristus itu apa, tetapi kita melakukan ajaran Kristus itu, yaitu ajaran kasih. Dan hari ini, bacaan Injil di dalam pembukaan bulan Kitab Suci Nasional mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil, mewartakan dia, mewartakan ajarannya. Bukan hanya mewartakan ajarannya, tetapi juga melaksanakan ajarannya dan membawa banyak orang juga untuk melaksanakan ajarannya, yaitu ajaran kasih. Kalau dulu setelah membaca bacaan Injil ketika misa, itu imam berkata apa? Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dan kita menjawab apa? Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan melaksanakannya. Itulah orang yang berbahagia, orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan melaksanakannya. Karena apa? Ketika kita mendengar sabda Tuhan, kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan Kristus, ajaran Kristus. Dengan merenungkan sabda Tuhan, kita sudah merenungkan ajaran Kristus dan mengenal Kristus. Dengan mendengarkan sabda Tuhan dan juga merenungkannya, kita pun dapat melakukan ajaran Kristus itu di dalam kehidupan kita. Dan itulah iman yang sejati. Sebagai vitamin rohani bagi kita semua, mari saudara-saudara yang terkasih, kita renungkan. Apakah iman kita selama ini sudah kita rasakan bahwa saya benar-benar mengenal Kristus? Bahwa saya sudah melaksanakan kehendak Kristus?
bahwa saya sudah mengenal hukum kasih Kristus yang akan saya wartakan kepada setiap orang? Ataukah iman saya belum sampai mengenal Dia? Hanya sekedar tahu. Kalau kita mengenal Kristus secara lebih dalam, kita akan melakukan apa yang diajarkan Kristus dan juga mewartakan ajaran Kristus itu, mewartakan Injil Kristus itu dimanapun kita berada, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan kita. Sehingga pada akhirnya kita pun dapat menjadi orang Katolik yang sejati dengan iman yang sejati. Karena apa? Karena saya mengenal Kristus lebih dalam. Dan mengenal Kristus itu awalnya adalah dengan membaca dan merenungkan kitab suci. Orang yang membaca dan merenungkan kitab suci, dia adalah orang yang benar-benar mengenal Kristus dan ajarannya. Semoga kita pun demikian, menjadi orang-orang yang benar-benar mengenal Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.